Di video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless flagship Sony yang baru aja dirilis. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless flagshipnya Sony, kamera mirrorless top of the line mereka yang baru aja dirilis, yaitu adalah Sony A1 Mark II. Dimana ini seharusnya jadi kamera nomor satunya Sony, tapi bukan kamera keseluruhan ya, kamera mirrorless nomor satunya Sony, atau Sony Alpha nomor satunya gitu ya, karena mereka kan punya yang Venice juga itu jauh lebih mahal dan lebih tinggi. Tapi ya ini adalah top of the line-nya dari jajaran kamera mirrorless mereka. Nah, sebenarnya dengan peluncuran si A1 Mark II ini, gue merasa ini agak kompleks sih. Karena sebenarnya itu kamera yang bagus, karena kamera nomor satunya Sony juga saat ini. Emang speknya paling tinggi juga dibandingkan kamera-kamera yang lain. Cuman di satu sisi, gue merasa peluncurannya ini agak boring ya. Jadi nggak ada gebrakan baru di mana ya kamera ini sebenarnya secara harfiah dia hanya mengumpulkan semua fitur-fitur tertingginya Sony yang udah ada di launching kamera-kamera sebelumnya, semuanya dipadetin di kamera Sony A1 Mark II ini. Nah, dibanding generasi pertamanya, ini beberapa update yang dibawa itu kayak beberapa teknologi yang memang cukup signifikan perbedaannya, cuman nothing new gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga salah satu upgrade paling gedenya adalah dari segi hardware, dia membawa layar baru, di mana layarnya itu adalah layar terbaiknya Sony yang bisa mungkin subjektif, terserah kalian mau berargumen, tapi menurut gue itu adalah layar terbaiknya Sony yang bisa flip, begitu juga bisa variangle. Yang layar tersebut pertama dikenalkan itu adalah di Sony A7R5 gitu ya, A7R5 yang kita pernah cobain juga waktu itu, kalau nggak salah videonya bahkan di Pangalengan, kita rada niat gitu ya. Cuman ya itu dia bawa layar barunya, lalu sekarang juga dia ada AI chip yang di generasi satunya belum ada, tapi AI chip sendiri juga udah ada di beberapa lini bawahnya Sony gitu kan, bahkan di A6700 kita itu juga udah ada AI chipnya. Sama ya beberapa fungsi-fungsi software terbaru aja yang fitur tersebut memang di-unlock oleh beberapa hardware barunya, termasuk si AI chip tadi gitu ya. Kayak fungsi-fungsi AI tracking, di mana AI tracking ini bukan cuma soal autofocus ya. Autofocus juga pastinya improve di sini, subject detection-nya bisa lebih advance. Cuman AI tracking-nya ini yang kayak buat ala-ala kalau kalian solo content creator gitu, yang kalau bergerak dia bisa sambil framing gitu kan, ngikutin kitanya. Nah, itu fitur yang akhirnya baru hadir di sini. Sama mungkin kalau dari segi hardware yang gua rasa cukup signifikan, itu cuma soal ya selain layar tadi gitu ya, itu soal IBIS-nya. Karena dia menggunakan desain IBIS baru yang dites sama Gerald Andon, kita bisa lihat ada perbedaan juga, walaupun memang perbedaannya baru kelihatan di level tertentu gitu ya. Kalau kalian pakainya ya buat handheld gitu kan, sambil nge-shot tanpa pakai tripod, sebenarnya tetap bagus-bagus aja yang versi satunya gitu. Dimana IBIS-nya kalau secara angka dia naik ke 8,5 stop. Kalau nggak salah yang sebelumnya itu masih 8 stop gitu ya. Sama desain ergonominya itu katanya lebih baik dibandingkan A1. Kita kayaknya belum nyoba juga A1 yang generasi pertama ya, tapi ya katanya di sini bakal lebih baik. Gue nggak bisa terlalu komen panjang di situ, gue nggak tahu juga seperti apa bentuknya. Cuman ya itu perbedaan yang dibawa di sini gitu. Sayangnya yang agak boring di kamera ini adalah tidak adanya teknologi baru yang dikenalkan gitu ya. Tapi mungkin itu memang esensi A1 ya dari dulu. Cuman kayaknya nggak juga, karena A1 yang pertama itu kan dia membawa sensor 8K-nya pertama kali gitu dikenalkan. Setahu gua, correct me if I'm wrong. Di sini tuh nggak ada, bener-bener nggak ada apa-apa yang baru. Buat sensor sendiri dia masih bawa sensor yang sama, 50 megapiksel, stack sensor gitu kan, yang mampu ngerekam video sampai 8K juga. Dan dia tidak pakai global shutter juga kayak si A9 Mark III. Nah, ini perbedaannya. Waktu A9 Mark III itu keluar karena ada gebrakan teknologi baru gitu. Wah, tiba-tiba Sony mengeluarkan kamera mirrorless full frame dengan global shutter. Sedangkan di sini nggak ada hal baru gitu. Jadi semua fitur terbaru yang dibawa di A1 ini itu adalah fitur-fitur yang udah kita lihat di kamera lini-lini bawahnya gitu, yang baru-baru ini keluar gitu. Termasuk dari beberapa sistem softwarenya doang, yang bahkan kalau kita lihat beberapa review luar, contohnya yang paling keras buat kritik ya si Gerald Andon, dia bilang beberapa fitur software yang ada di sini bahkan harusnya tidak butuh AI chip gitu, tidak butuh ada upgrade soal si hardware-nya gitu, yang harusnya as a firmware update di A1 yang pertama
itu bisa dibawa juga gitu. Bisa diupdate lah gitu. Kenapa nggak diupdate kayak focus breathing compensation gitu dan lain sebagainya ya. Kayak beberapa fitur-fitur yang mungkin dari bentuk UI-nya doang kayak gitu-gitu harusnya bisa dibawa di A1 tapi tidak dibawa gitu kan. Jadi ini agak susah sih. Tetap kalau kita mau lihat secara keseluruhan ya A1 Mark II ini sebagai kamera mirrorless Sony gitu ya. Ya dia nomor 1 gitu. Bener-bener paling canggih, paling mahal saat ini. Cuman pas launching kok boring gitu ya. Karena nggak ada fitur-fitur baru. Dan ini akan jadi complexity sendiri gitu ya buat kalian yang mungkin sebelumnya pakai A1, worth it atau enggak buat pindah ke sini. Tapi ya ada beberapa argumen juga yang bilang sebenarnya cukup worth it dengan layarnya aja. Ya layarnya gue setuju, layarnya juga ini layar yang paling cakep gitu kan. Kalau kata Gerald Andon, layarnya aja sebenarnya buat nambah duit lagi itu juga worth it gitu kan. Cuman ya balik lagi, nggak wah gitu ya buat gue karena semuanya tuh fitur-fitur yang udah kita lihat di sini. Dan justru gue malah lebih excited karena gue lagi kedatangan FX3 lagi dan gue justru lebih excited buat explore ini lagi di akhir tahun 2024 ini atau masuk ke 2025. Gue rasa malah lebih menarik gitu karena dia ada beberapa firmware update yang sebelumnya itu tidak ada gitu di masa peluncurannya nggak ada, justru dia ada beberapa update yang cukup menarik yang ya nanti mungkin kita akan bahas lagi sedikit teaser seputar si FX3 ini di video yang berbeda. Cuman yaitu si A1 ini menurut gua tidak ada yang baru sih, tidak ada yang menarik. Tapi yang gue cukup suka dari Sony adalah kamera ini diluncurkan di harga yang sama dengan A1 yang Mark pertama gitu ya, yang generasi pertama. Dengan A1 yang itu waktu diluncuran itu sekitar 6.500 US dollar dan yang ini juga sama di sekitar 6.500 US dollar. Jadi menurut gue ya mungkin kalau bahasanya mobil kita lihat ini as a facelift aja gitu ya, as a refreshment. Walaupun ya dengan beberapa hardware baru juga di dalamnya yang lumayan ngebantu juga. Cuman ya balik lagi secara teknologi keseluruhan ya tidak ada yang baru gitu. Yang ya balik lagi kalau kita lihat dari beberapa pembahasan di luar yang gua mengacu bangetnya ke Gerald Andon, kita jadi agak ragu gitu dengan historiknya si Sony ini. Ya nanti kalau misalkan A75 keluar gitu, kemungkinan besar A75 bakal bawa fitur baru yang tidak akan diupdate di A1 Mark II ini. Mungkin gitu ya, kita tidak tahu. Tapi dulu soalnya A74 begitu gitu. A74 membawa fitur yang tidak dibawa sama A1 yang jauh lebih mahal gitu kan. Malah kita yang belinya bukan di A1, kita belinya di A74. Kita kecewa ketika beberapa kamera-kamera baru setelah A74 keluar kayak FX30, A6700 gitu kan, kayak what gitu. Waktu itu A74 kita tuh kayak UI-nya masih belum ada yang main menunya gitu kan, masih yang agak ketinggalan. Tapi A6700 justru terasa lebih canggih, lebih ini gitu kan. Sampai kita pun A74 kita udah kita jual gitu. Kita ganti ke A6700. Jadi ya itu sih sedikit pertimbangan menarik aja yang gua harap Sony sih mungkin ya, karena kritik ini udah datang dari mana-mana ya, dari YouTuber luar juga datang, kita juga merasakan hal serupa. Ya gua harap bisa lebih inilah kita kalau beli kamera dengan teknologi baru tuh jangan dibikin tanggung-tanggung terus, nanti keluar fitur yang lebih menarik gitu kan, sehingga kita harus jual yang nggak tua-tua banget kameranya gitu. Jadi ya mungkin itu yang akan menahan orang juga buat ngambil A1 Mark II ini. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan kita soal Sony A1. Ya balik lagi, tidak ada yang terlalu gimana-gimana soal teknologi, nggak ada gebrakan baru. Yang jelas itu kamera yang profesional dan kalau kalian ada budgetnya boleh juga buat kalian cobain. Oke, paling itu aja. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.